Halo teman-teman, hari ini kita bahas fenomena klasik di Fakultas Kedokteran yaitu problem based learning. Mungkin sering disebut sebagai tutorial kalau di fakultas kalian gitu ya. Ada juga yang menyebutnya single group discussion atau di SGD. Ada juga yang menyebut diskusi kasus gitu, tapi semua itu sebetulnya adalah problem based learning ya. Belajar berdasarkan masalah. Nah, hari ini yang akan saya bahas adalah PBL dan mahasiswa yang membaca. Bukannya diskusi, bukan beradu artikel jurnal, bukan juga beradu antara guideline dan penelitian terbaru begitu ya, tapi membaca 200 halaman, slide dosen lagi, PDF, aduh. Kalau di fakultas yang tempat saya mengajar ini kan menggunakan metode 7 jam ya. Nah, ini yang lebih parah lagi di langkah ketujuh, lompatan ketujuh itu di jam yang ketujuh gitu ya. Seharusnya kan itu saling diskusi ya, menyampaikan hasil belajarnya, tapi ini malah membaca. Kalau diibaratkan, kalau PBL itu adalah masakan, maka langkah ketujuh itu sebetulnya adalah dapur ya, yang dengan segala bahan makan, bahan masakannya gitu lengkap. Kemudian bahan alat-alat masaknya lengkap gitu ya. Dan lain sebagainya, kelengkapan yang ada di dapur untuk meramu hasil dari belajarnya begitu kan, masakannya. Tapi ini malah membaca. Ibaratnya itu mau buat masakan tapi menggunakan microwave. Oke, mari kita luruskan dulu. Ini bukanlah masalah niat, bukan masalah moral, bukan juga masalah generasi sekarang gitu kan. Banyak banget yang menyalahkan Gen Z, Gen Alpha. Gen Alpha udah jadi mahasiswa kedokteran gak ya? Pastilah menyalahkan generasi Gen Z sekarang yang malas, yang sangat bergantung pada gadget. Tidak seperti itu ya. Justru ini adalah bukti bahwa sebenarnya mahasiswa itu pintar, mahasiswa itu berpikir rasional, dan jelas mahasiswa itu tidak bodoh. Pembahasan kali ini akan saya bahas dalam 6 bagian. Kita mulai dari bagian yang pertama, yaitu PBL yang berubah menjadi karaoke akademik. Kita lihat dari tujuan PBL ya. PBL itu memiliki 3 tujuan. Yang pertama, itu membangun pengetahuan. Yang kedua, mengaitkan basic ke klinik. Dan yang ketiga adalah melatih dari clinical reasoning. Tapi bagaimana yang terjadi? Realitanya dalam langkah ketujuh dalam PBL ini, maaf ya sekali lagi, saya di sini membahasnya PBL yang diterapkan dengan menggunakan metode 7 jam. Realitanya bagaimana? Di langkah ketujuh mahasiswa datang, saat mereka datang, lalu mereka membuka slide, membaca, salah satu membaca, dan yang lain mengangguk. Ya, saya setuju. Saya ingin menambahkan. Yang menambahkan gimana? Membaca juga, ngangguk. Saya ingin menambahkan juga. Yang menambahkan lagi gimana? Membaca lagi, ngangguk. Saya ingin bertanya, yang bertanya gimana? Pertanyaannya juga membaca. Yang menjawab juga membaca lagi. Teman-teman, saya ingin menyampaikan kepada kalian ya, ini bukanlah problem based learning, tapi ini namanya problem based reading. Ya iya, karena kalau kalian cuma membaca slide gitu, itu bukan diskusi namanya, itu adalah karaoke akademik. Kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu self-directed learning yang disalahpahami. Self-directed learning itu artinya mahasiswa menentukan apa yang ingin mereka pelajari, apa sumber yang akan mereka gunakan, dan menilai kualitas dari sumber yang mereka gunakan. Tapi yang terjadi adalah dosen memberikan slide, mahasiswa baca slide, selesai. Ya tentu itu bukan self-directed learning, itu adalah teacher-directed learning. Karena kalau sumber belajarnya cuma satu dari slide dosen, itu yang mandiri hanya saat kalian memasang kabel charger ke gadget kalian, ke laptop lah atau ke HP. Itu kalian mandiri kan? Kalian pasang sendiri. Tek. Selamat, kalian sudah student center learning dalam melakukan charging gadget kalian. Oke, kita lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu otak tidak sedang belajar, tapi otak sedang menyimpan.
Oke teman-teman, dari sudut pandang cognitive science sebetulnya belajar itu butuh 3 hal ya. Yang pertama elaborasi, yang kedua itu integrasi, dan yang ketiga adalah aplikasi. Ketiga hal ini harus ada, itu baru akan mendukung suatu pembelajaran ya. Informasi itu tersimpan dengan baik di dalam otak kalian. Tapi ini malah terbalik kalau kalian menggunakan cara membaca slide dari dosen. Karena kalau menggunakan slide itu mendukung 3 hal yang berlawanan dengan hal yang sudah saya sebutkan tadi. Apa itu? Yang pertama adalah mendukung hafalan, pasti ya. Ngafal aja kerjanya. Yang kedua, copy paste mental. Kalian berharap bahwa apa yang ada di dalam slide itu bisa kalian simpan di dalam otak kalian. Dan yang ketiga, ini paling parah. Yang penting ingat sampai ujian. Jadi otak mahasiswa ini tidak membangun peta, tapi hanya menjadi gudang sementara. Dan nanti kalau selesai ujian, gudangnya cuci gudang gitu ya. Nah, maka dari itu habis ujian sering banget kan kalian lupa ya, karena ini yang terjadi ya, hafalan, copy paste mental, dan juga ya seperti yang kalian inginkan, yang penting ingat sampai ujian. Setelah itu gimana? Ya udah, hapus semua ingatannya. Otak itu sangat cerdas kan. Kalau kalian mintanya seperti itu ya sudah, mereka akan melakukannya. Mereka akan cuci gudang setelah gudangnya sudah tidak digunakan lagi. Setelah barang-barang yang ada di gudang itu tidak diperlukan lagi oleh otak. Kita lanjut ke bagian yang keempat, yaitu step 7 jam, kehilangan fungsi sakralnya. Dalam PBL yang benar, step ke-7 itu menjawab learning issue, menjelaskan kenapa, bukan apa, kemudian menyambung patofisiologi ke keputusan klinik. Kalau cuma baca catatan, maka step 7 ini akan berubah menjadi sesi konfirmasi jawaban, lomba catatan siapa yang paling lengkap, dan gladi resik sebelum ujian. Iya kan, itu kan yang terjadi kan. Sebelum ujian ya udah kalian mulai dah ngecek, kita rekap soal-soal dari kakak tingkat. Ya itu yang sebetulnya salah banget ya, karena fungsi sakral dari PBL ini akan hilang. Kalau ini kalian lakukan, maka inquiry itu akan mati, reasoning juga pasti akan mati, dan yang terakhir yang hidup itu apa? Adalah highlighter ya. Kalian kan mewarnai catatan-catatan yang penting. Ini keluar ujian, ini keluar ujian, ini nggak keluar ujian. Ya itu aja yang hidup ya. Bahaya ya kalau reasoning dan inquiry itu mati. Mau bagaimana nanti karakter tenaga kesehatan kita di masa depan. Kita lanjut ke bagian yang kelima, yaitu hidden curriculum yang harus kita waspadai. Nah, teman-teman, ini saya mau menyampaikan kepada dosen, teman-teman dosen dan juga teman-teman yang menjadi pengelola di fakultas begitu ya. Ini adalah warning sign bahwa fakultas mengajarkan 3 hal yang sangat berbahaya. Yang pertama, ini mahasiswa akan belajar bahwa yang penting jawaban itu benar. Yang kedua, mahasiswa juga akan belajar proses berpikir itu tidak diuji. Dan yang ketiga, mahasiswa akan belajar bahwa hafalan dihargai, tapi penalaran itu nggak dihargai. Dan parahnya, mahasiswa menangkap pesan ini dengan sangat baik. Jadi wajar mereka membaca slide karena mereka menangkap 3 pesan yang telah kalian berikan itu dengan sangat-sangat baik. Hey fakultas, hey dosen, coba kalian perbaiki. Kalau ini terjadi, pasti ada yang nggak beres dari sistem yang telah kalian jalankan. Ini adalah kesuksesan dari sistem pendidikan yang gagal, bukan karena mahasiswanya yang salah ya. Kita lanjut ke bagian yang ke-6, yaitu bagaimana sih sebetulnya membahas hal ini dari ilmu pendidikan. Sebetulnya kalau dilihat dari ilmu pendidikan, ini bisa kita nilai ada hal-hal yang telah rusak ya. Pertama, constructive alignment. Constructive alignment ini sudah rusak dari awal. Yang kedua adalah assessment itu ternyata mendorong surface learning. Jadi penilaian yang telah dilakukan di fakultas itu hanya mendorong mahasiswa untuk belajar di permukaan saja, tidak belajar mendalam. Yang ketiga, tutor ini gagal memfasilitasi reasoning dari mahasiswa. Jadi tutor itu gagal yang harusnya menjadi fasilitator ya, memfasilitasi proses belajar mereka. Ini gagal. Dan yang keempat, ini PBL hanya berjalan administratif gitu ya. Jadi PBL itu hanya ya sandiwara gitu ya, hanya rutinitas gitu. PBL itu tidak jalan secara pedagogikal. Makna dari PBL yang tadi yang sudah saya sampaikan itu tidak berjalan dengan baik begitu ya. Ya hanya jadi rutinitas, hanya jadi administratif aja. Yang penting diakreditasi gitu ya, akreditasi fakultas.
Kita telah menerapkan pendidikan yang sangat baik karena kita mendorong mahasiswa kita untuk belajar dari diskusi kasus nyata, padahal yang ada mereka hanya belajar dari slide. Dengan kata lain sebetulnya kalau bahasa sehari-hari ya, sistemnya itu memang nyuruh mahasiswanya untuk mikir, tapi ujiannya itu adalah hafalan. Nah kalau udah kayak gini gimana? Kan nggak salah dong mahasiswa. Mereka itu pinter kan? Mereka sangat baik melihat apa yang terjadi gitu. Jadi mereka betul-betul bermain dengan aturan main yang ada kan. Oke teman-teman, pesan terakhir ya. Kalau masih ada yang mengatakan bahwa mahasiswa ini malas sekali sehingga mahasiswa itu hanya membaca slide. Nah itu sebetulnya adalah kesalahan diagnosis dari orang yang mengatakan hal itu. Karena yang salah itu bukanlah mahasiswanya, tapi yang harusnya diperbaiki bukanlah mahasiswanya. Tapi ingat 3 hal tadi yang harus diperbaiki. Desain pembelajarannya, asesmennya, dan juga kemampuan memfasilitasi dari tutor. Ingat sekali lagi ini bukan kesalahan dari mahasiswa. Karena kalau PBL ini masih berakhir di slide dosen yang biasanya menggunakan PowerPoint itu. Jadi namanya bukan PBL ya, bukan problem based learning yang terjadi. Tapi PBL juga sih ya. Yaitu PowerPoint based learning.